Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah untuk sekian kalinya kita masih dapat bertatap muka, bersilaturahim. Semoga ini semua menjadi catatan amalan ibadah kita yang insya Allah nanti akan dihitung sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya, yang semoga kita yang hadir dan keluarga kita yang ada di rumah akan mendapatkan syafaatnya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimin shaimat rahimakumullah. Kembali bersama kami, bersama saya, pimpinan Majelis Misbahus Surur, beracuan dalam tema kali ini, question and answer. Pertanyaan kalian, pertanyaan semuanya jamaah yang dapat bergabung banyak sekali. Yang mohon maaf belum bisa atau belum sempat kami balas satu persatu. Namun yakinlah insya Allah di lain waktu akan saya jawab. Baiklah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Tentunya yang sudah masuk atas nama Dela Zefira. Beliau bertanya, Ustadz, apa hukumnya jika seorang wanita sedang haid tetapi memegang Al-Quran, lagi haid memegang Al-Quran? Saudara Dela, kalau kita lagi haid atau halangan, tentunya itu berarti kita dalam keadaan kotor, dalam keadaan kotor lahir dan batin, kotor dalam dan luar. Meskipun wajah kita cantik, baju kita bersih, tetap kita itu sesungguhnya dalam keadaan kotor lahir dan batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Dela yang saya banggakan, dan kaum muslimin shaimin shaimat, muslimin muslimat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini menjadi pelajaran yang penting buat kita, bahwa ini dengan begini kita tahu, dengan seperti ini kita jadi mengerti apa yang harus kita kerjakan ketika kita haid. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa Islam itu cinta dengan kebersihan. Islam itu cinta dengan kesucian lahir dan batin. Mana ada ajaran-ajaran agama ya. Di agama lain gak ada ketika kita haid bersih, halangan bersih kita mandi dengan niat, dengan bacaan-bacaan yang sudah ditentukan. Mana ada ajaran agama lain bagi seorang laki-laki atau suami istri yang setelah berhubungan, yang laki-laki setelah dewasa itu mimpi langsung mandi dengan menggunakan bacaan-bacaan tertentu. Tidak ada selain agama Islam yang kita cintai. Di dalam mazhab atau dalam jumhur ulama, para ulama itu sepakat melarang, ya, melarang untuk kita yang sedang halangan, untuk kaum wanita, maksud saya untuk kaum wanita yang sedang berhalangan itu memegang Al-Quran. Jumhur ulama, kesepakatan para ulama, 4 madhab, Imam Syafi'i, Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki pun
itu sepakat sesungguhnya wanita sedang dalam keadaan haid itu berarti kotor lahir dan batin. Tidak boleh memegang Al-Quran. Dilarang atau tidak boleh, haram untuknya melakukan sholat, berpuasa, dan juga hal-hal yang terkecil pun sampai masuk ke dalam masjid dilarang. Karena apa? Karena tadi dalam keadaan kotor lahir dan batin. Sabda Nabi besar Muhammad SAW dari Amr bin Hazm itu mengatakan bahwa la yamassal Quran illa tahir, la yamassal Quran illa tahir. Jangan kamu memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan tahir atau bersih. Nah, hadis ini memang sudah jelas bahwa dilarang bagi wanita yang berhalangan untuk memegang Al-Quran. Dan pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun ketika beliau sempat melakukan ibadah haji bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Mekkatul Mukarramah. Saat itu pernah beliau dalam keadaan haid, dalam keadaan kotor. Apa yang disabdakan Nabi? Wahai Aisyah, apapun boleh kau kerjakan di sini kecuali engkau tawaf dan sa'i dan memegang Al-Quran. Itu tidak boleh. Pernah seperti itu Sayyidah Aisyah, istri kesayangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditegur seperti itu. Nah, itu berarti bahwa apa yang disampaikan atau ditanyakan Dela Zefira sudah jelas bahwa dilarang wanita dalam keadaan haid untuk memegang Al-Quran. Tentunya banyak lagi yang harus kita pelajari mengenai wanita ketika haid. Tentunya Dela juga harus lebih tahu lagi, mempelajari lagi, baca-baca buku lagi, larangan-larangan ketika kita dalam keadaan haid. Itu semua bisa kita ajarkan nanti ketika kita sudah menjadi ibu rumah tangga, sudah menjadi ibu dari anak-anak kita. Itu akan kita ajarkan kembali, ajarkan lagi kepada anak-anak kita, kepada mereka-mereka yang membutuhkan penjelasan buat mereka-mereka yang dalam keadaan haid. Banyak sekali istilahnya hal-hal yang tabu. Banyak sekali hal-hal atau larangan-larangan kepada wanita yang dalam keadaan haid. Apalagi ini perlu bagi wanita yang soleh, yang solehah maksud saya. Wanita yang solehah perlu mempelajari akan hal ini, sehingga dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik ketika dia berhalangan. Ingat, Allah menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW menyukai akan pengikutnya, umatnya yang selalu hidup bersih, yang selalu cinta dengan kebersihan. Terima kasih atas pertanyaan Dela yang sudah masuk ke Instagram kami. Itulah jawaban dari saya. Semoga dapat memuaskan dan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.